Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aldi Yulika Yusena, NIM 0546221117. Jurusan Ilmu Hukum, Mafel Praktek Peradilan Perdata. Perkara menjadi kuasa hukum penggugat. Perkara Wan Prestasi Perjanjian Jual Beli Tanah, penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Ya, saya buka. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Aldi Yulika Yusena selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan uraian pokok perkara ini. Perkara yang kami ajukan bukanlah perkara yang rumit, namun sangat esensial. Ini adalah persoalan pelanggaran perjanjian akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh tergugat, yang kemudian menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat. Kronologi perjanjian. Yang Mulia, pada 15 Januari 2023, para pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah seluas 1000 meter yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian itu secara tegas disepakati: yang pertama, harga tanah 1 miliar rupiah. Yang kedua, pembayaran dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan saat penandatanganan. Tahap kedua, 700 juta wajib dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu paling lambat 15 April 2023. Selanjutnya, setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat asli dan melakukan proses balik nama. Yang Mulia, tahap pertama telah dipenuhi oleh tergugat, namun kewajiban terpenting yakni pembayaran tahap kedua tidak pernah dilakukan. Hingga lebih dari 6 bulan sejak tanggal perjanjian, lebih dari 2 kali lipat waktu yang diberikan, tergugat tidak melunasi pembayaran. Tidak berhenti di situ, penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi untuk mengingatkan kewajiban tergugat. Bukti somasi tersebut telah kami sertakan dalam berkas bukti P2 dan V3. Namun, hingga saat ini tergugat tetap mengabaikan kewajibannya. Alasan tergugat bahwa ia belum memperoleh pinjaman dari bank tidak dapat diterima secara hukum karena poin yang pertama, masalah pendanaan adalah resiko pribadi pembeli. Poin kedua, tidak ada satupun klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran bergantung pada persetujuan bank. Yang ketiga, tidak terpenuhinya pembiayaan tidak termasuk dalam kategori force majeure. Secara hukum, tergugat telah dinyatakan lalai atau in mora dan ini memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 KUHP Perdata. Yang Mulia, akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian yang nyata dan terukur. Yang pertama, kerugian material. Poin pertama, penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Poin kedua, harga tanah selama periode tersebut meningkat, sehingga penggugat kehilangan kesempatan memperoleh nilai ekonomis yang lebih tinggi. Poin ketiga, penggugat mengeluarkan biaya korespondensi, somasi, dan administrasi. Yang kedua, kerugian imaterial. Poin yang pertama, ketidakpastian dan hambatan dalam pengelolaan aset. Poin kedua, reputasi dan kredibilitas penggugat dalam transaksi tanah pun dapat berdampak. Berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata, kerugian tersebut dapat dituntut dan layak diganti. Yang Mulia Majelis Hakim, perjanjian ini adalah sah dan mengikat berdasarkan asas fakta sunt serpanda dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam konteks ini, poin yang pertama, kewajiban pokok tergugat adalah membayar lunas harga tanah dalam tanggat yang disepakati.
Poin kedua, ketidakmampuan finansial bukan alasan hukum untuk menghindari kewajiban perjanjian. Somasi telah menjadikan kelalaian tergugat masuk dalam kategori wan prestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata. Selanjutnya, pasal 1267 KUH Perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut. Poin yang pertama, pemenuhan perjanjian, atau 2. Pembatalan perjanjian. 3. Disertai dengan tuntutan ganti rugi. Dalam perkara ini, penggugat memilih pembatalan perjanjian disertai ganti rugi karena tergugat secara berulang menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Sikap dan tuntutan penggugat. Dengan mempertimbangkan kelalaian nyata tergugat, tidak adanya itikat baik untuk melunasi kerugian material dan imaterial yang diderita penggugat, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal atau diputus karena kelalaian tergugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, meliputi yang pertama, kerugian material sesuai perhitungan yang telah kami uraikan dalam berkas gugatan. Poin kedua, biaya yang timbul akibat wan prestasi, termasuk biaya somasi. Yang ketiga, kerugian imaterial sesuai prinsip keadilan. Yang kelima, menyatakan bahwa tanah seluas 1000 meter di Kecamatan Cisarua kembali sepenuhnya menjadi hak penggugat. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Yang Mulia Majelis Hakim, perkara ini sederhana namun penting. Sebuah perjanjian harus dihormati dan kelalaian harus dipertanggungjawabkan. Penggugat hanya menginginkan kepastian hukum dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Kami percaya berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, gugatan penggugat layak untuk dikabulkan demi tegaknya kepastian hukum dan rasa keadilan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.